Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari praktikum perancangan jaringan 1, yaitu merancang jaringan. Langsung saja. Nama saya Rian Fajari, NIM 194411181 SP16533 dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet kelas B. Yang pertama kita akan melihat secara fisikal topologi yang sudah saya rancang. Di sini terlihat secara modularnya, ada data center, ada core, ada campus network, ada edge, dan secara hierarkikal ada core, ada distribution, ada access, ya, seperti itu. Di sini ada PC ops, ya, ada PC untuk operasional, untuk PC dev, ada PC QA, yang nanti akan dipisah secara VLAN-nya berbeda, walaupun berada di perangkat switch, ya, yang secara teori itu tidak bisa memecahkan network. Nanti kita akan menggunakan VLAN. Dan kita lihat di sini secara logikal, ya, di sini penuh dengan IP. Ya, kita bisa lihat di sini ada server, ada servernya, ada web server ya tadi. Ada web server, FTP server, mail server. Di sini ada one edge, ya, one edge, ada ISP edge. Di sini ISP-nya ada dua, ya, ISP1, ISP2. Di sini terlihat di sini ya, di PC operasional di VLAN 20, PC dev di VLAN 30, PC QA ada di VLAN 40. Dan di sini ada server sendiri untuk mengelola jaringan kampus yang dilakukan oleh operasional, ya, tentunya. Di sini juga dipasang di HCP sebenarnya untuk mempermudah perangkat-perangkat ini mendapatkan IP. Di sini, ya, selain itu ada juga protokol-protokol yang diterapkan juga. Di sini STP, ya, tentunya untuk menghindari adanya broadcast storm, ya, karena ada redundansi layer 2. Di sini LCP untuk meningkatkan bandwidth. Di sini jadi secara fisikal digabung menjadi satu port logikal sehingga meningkatkan bandwidth. Di sini ada SRP, ya. Sini kan ada dua router, ya, bisa jadikan gateway. Nah, kan karena ada dua, ya, kita bisa bikin SRP di mana nanti bisa dipilih mau yang ini atau yang ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya ya, di sini OSPF, ya, untuk routing, ya, perangkat-perangkat seperti core 3, core 1, core 2, MLS1, MLS2, H1, one edge, ISP edge, itu kan dia saling bertukar informasi routing itu menggunakan OSPF. Kenapa OSPF? Karena OSPF itu dia metriknya berdasarkan bandwidth, dan juga dia itu bisa hierarkikal, routingnya bisa hierarkikal karena ada area-areanya. Terus karena dia juga bisa load balancing. Selanjutnya NINAT, ya, karena untuk perangkat-perangkat yang ada di kampus network ini, ya, seperti yang ada di VLAN 20, VLAN 40 bisa berinternet, ya, maka kita harus translate IP lokalnya menjadi IP global, ya. Di sini kita menggunakan PAT, ya. Jadi dari banyaknya perangkat yang lokal ini ditranslate ke satu IP public. Nah, kecuali untuk server kita gunakan static, karena biasanya server kan akan akses, ya, di request dari luar, ya. Jadi kalau static, ya, sangat mudah sekali untuk mendapatkan servernya, gitu. Nah, ini alokasi tabel pengalamannya. Di sini lengkap, ada alokasi IP-nya, ada penggunaannya itu apa, ada perangkatnya apa aja, interface-nya apa, VLAN-nya, ya, VLAN default, ya. Di sini VLAN default saya masih VLAN 1. Dan juga sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa di sini saya tidak menggunakan perangkat wireless ataupun wireless network karena untuk keamanan. Di sini kita lihat, ya, 20, 30, 40, ya, VLAN-nya. Soalnya teknologi yang seperti saya bilang tadi, ya, SRP jika core 2-nya mati maka dialihkan core 1, seperti itu. Soalnya LACP, ya, LACP untuk interchannel, ya, menggabungkan beberapa interface fisik menjadi satu logical interface, ya, sehingga bandwidthnya meningkat. STP, ya, untuk juga jadi broadcast storm, ya, akibatnya karena adanya redundancy di layer 2. Misalnya extended ACL. Nah, di sini saya tidak menggunakan firewall, jadi saya menggunakan core, perangkat router core itu menjadi ditambahkan extended ACL, di mana
apabila mengunjungi web server dia hanya bisa port 80, apabila mengunjungi server FTP dia hanya bisa port 21, apabila mengunjungi server mail dia cuma bisa port 161 atau SMTP. Artinya yang lain itu diblok. Nanti kita bisa lihat secara testingnya gimana. Dan juga ada VPN ya, karena ini perangkat jaringan enterprise ya, kita bisa terhubung dari central office ke branch office ya, menggunakan tunneling yang dibangun menggunakan VPN. Saya ini RAB ya, yang jelas kalau perangkatnya itu dari core dia tuh spesifikasinya lebih tinggi, lebih cepat ya, dibanding dengan distribution lebih tinggi dibanding dengan akses ya, seperti itu. Oke, kira-kira ini alokasi totalnya adalah 903.266.200 ya, hampir 1 miliar. Oke, ini konfigurasinya, ini di core MLS. Di core MLS tadi sebenarnya di semua perangkatnya sudah saya terapkan SSH, dan di MLS pasti ada routing, nanti kita bisa lihat. Oke, nah nih routing OSPF nya, jadi kita kasih OSPF ID nya, terus kita daftarin nih network apa saja sih yang terhubung sama perangkat tersebut ya. Ini network yang terhubung langsung ini dari MLS core 1. Nah ini di core 1, itu ada nah ini intervalent routing ya, ada ini encapsulation ya. Oke, juga di sini ya seperti yang saya bilang tadi ada HSRP nya ya, ada standby ya, yang mana standby ini priority-nya 120 ya. Kalau priority-nya lebih tinggi maka dia yang akan jadi aktifnya, yang kalau yang priority lebih rendah dia akan jadi standby-nya. Pre-em artinya dia bisa merebut kembali, jika dia mati terus hidup lagi dia bisa rebut lagi aktifnya. Oke, dan ini core 3 hampir di sini core 3 tadi ada extended ACL nya. Oke, coba saya lihat, ini di sini ya, kalau dia ke web server dia cuma bisa www, kalau dia ke FTP server dia cuma bisa FTP, kalau dia ke mail server dia cuma bisa SMTP, selainnya ditolak gitu. Misalnya ini switch distribution ya cuman pengaktifan ya, kalau link-link yang terhubung ke sesama perangkat intermediate itu dibuat terang ya, untuk mempermudah perangkat-perangkat dengan VLAN lain itu lewat, tidak terlalu banyak. Nah di akses ini, di switch access di sini diaktifkan ya, pada port yang terhubung ke perangkat-perangkatnya dibikin ya switch port access ya, sesuai dengan alokasi. Ini SPH ya, kita lihat di sini ada, nah ini NAT ya. Jadi perangkat-perangkat dari VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40 itu nanti akan di overload ya, port address translated. Jadi dari semua ini akan ditranslate ke satu IP public, kecuali untuk ini perangkat server itu akan di static NAT ya, ini di static NAT. Nah ini yang VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40. Oke, ini hasil pengujian, akan saya coba. Oke, contoh di sini saya ping ke web rian.net, gagal ya, karena ping itu tidak boleh oleh ACL nya. Tapi kalau saya kunjungi web.rian.net kita bisa kunjungi. Soalnya kalau saya coba hubungi ke ISPH, coba saya ping to ping 10.0.5.25. Oke, berhasil ya. Selanjutnya kalau saya ping gateway ya 10.0.1 2.1 ya, dia 2.0 ya, 2.1 ya. Sebenarnya 2.1 ini tidak di interface di core 2 atau core 1, tapi dia HSRP. Selanjutnya coba saya lakukan FTP ke ftp.rian.net.
Cisco. Oke, berhasil. Ya, mungkin itu aja testingnya. Artinya sudah berhasil ya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.